para alim ulama, guru-guru kami, dan seluruh jamaah yang berhadir pada malam ini. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas beberapa poin. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dalam tabligh akbar kita pada malam ini. Satu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju kota Madinah? Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah? Sakit hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih rasanya Nabi harus pindah dari Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi yang sudah lahir di Mekah, Nabi dibesarkan di Mekah, Nabi tumbuh besar, diangkat menjadi Nabi ketika berada di Mekah, diangkat menjadi Rasul berada di Mekah. Tapi saat usia Nabi 53 tahun, Nabi diminta Allah meninggalkan kota Mekah, berangkat menuju kota Madinah Al-Munawwarah. 53 tahun saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi kita tinggal di tempat yang paling mulia di bumi ini, di tempat ibadah pertama di bumi ini, Ka'bah Al-Mukarramah. Jangankan 53 tahun, kita yang berangkat umroh 12 hari aja, 6 hari kita tinggal di Mekah, kemudian kita berangkat 6 hari ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, menangis air mata kita, menetes air mata kita, sedih kita rasakan. Baru 6 hari tinggal di kota Mekah, kita tinggalkan Mekah, menetes air mata kita, sedih kita saudaraku yang dimuliakan Allah. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun tinggal Nabi kita di Mekah. Ternyata pada hari itu Jibril datang menyampaikan satu wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, sudah waktunya saat ini engkau tinggalkan kota Mekah, engkau harus hijrah menuju kota Madinah Al-Munawwarah." Hari itu bertepatan dengan tanggal 27 Safar. Hari itu bertepatan dengan hari Kamis. Siang hari Nabi kita keluar menemui Abu Bakar radhiyallahu an. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Bakar, telah turun wahyu. Apakah engkau siap berangkat hijrah ke Madinah?" Kata Abu Bakar, "Allah, inilah waktu yang aku nanti. Inilah waktu yang aku tunggu. Aku akan siap Rasulullah. Ini adalah sebuah momen, sebuah berita yang sangat indah yang selama ini aku nantikan darimu ya Rasulullah." Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita malam hari bertepatan dengan malam Jumat, Nabi kita meninggalkan kota Mekah, berangkat menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus hijrah dari kota Mekah? Karena ternyata pada pagi harinya 27 Safar, ternyata pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu sudah berkumpul. Mereka buat satu perkumpulan. Perkumpulan itu dibuat di satu rumah, nama rumahnya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini rumahnya kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkumpul di rumah itu Pak Ustadz? Yang berkumpul di rumah itu adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan ada 12 kabilah yang ada di kota Mekah dikumpulkan oleh Abu Jahal, berkumpul di rumah kakeknya Nabi Muhammad. Mereka ternyata rapat umum, rapat paripurna. Rapat apa itu Pak Ustadz? Rapat bagaimana cara melenyapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah membawa agama yang baru menurut pandangan mereka. Yang tadinya orang-orang kafir menyembah berhala, ternyata hari ini Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sudah mendatangi Nabi Muhammad. Muhammad, kami berikan tawaran kepadamu harta, kami berikan tawaran kepadamu kekayaan, kami tawarkan kepadamu tahta, kami tawarkan kepadamu wanita, wahai Muhammad. Yang penting satu yang kami harapkan, jangan lagi engkau berdakwah di Mekah ini. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tergoda dengan pangkat,
tak tergoda dengan jabatan, tak tergoda dengan wanita, tak tergoda dengan kekayaan. Nabi Muhammad tetap melanjutkan visi misinya, yaitu berdakwah, mengajak orang-orang kafir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada jalan lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah, tak ada jalan lagi terhadap orang-orang kafir kecuali membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat pada hari Kamis mereka berkumpul di Darun Nadwa, punya cara berkumpul bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Abu Jahal, kumpulkan semua pemuda-pemuda yang hebat, kasih pedang yang paling tajam kepadanya, suruh tunggu di rumah Muhammad. Ketika Muhammad nanti keluar dari rumahnya, penggal lehernya. Berkumpul beberapa anak muda yang hebat di depan rumah Nabi Muhammad. Ketika malam hari setelah salat Isya selesai, Nabi Muhammad pun keluar dari rumah, menaburkan tanah ke kepala orang kafir yang sedang menunggu Nabi Muhammad. Disitulah kemudian orang kafir terlelap tidur, tak nampak matanya, seolah-olah ditutup oleh Allah. Nabi Muhammad pun keluar dari rumah dengan selamat. Saya ingin menyampaikan hakikat tahun Hijriah. Hari ini ada 2 tahun yang selalu kita peringatin. 1, tahun Hijriah, tahun baru Islam 1445 Hijriah. 1 lagi tahun Masehi 2023. Kenapa ada tahun 2023 Masehi? Kenapa ada tahun 1445 Hijriah? Saya ingin sampaikan ini. 1, disebut tahun 2023 Masehi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diambil dari kata Isa Al-Masih. Jadi tahun 2023 ini itu sebenarnya tahun umur dunia ini. Sejak Nabi Isa sampai kita hidup hari ini, umur dunia ini udah 2023 tahun. Itu kenapa disebut 2023 Masehi. Yang kedua, disebut 1445 Hijriah. Jadi ternyata umur dunia ini sejak Nabi Muhammad sampai kita hidup hari ini, itu umur dunia ini sudah 1445 tahun. Nabi yang terakhir diutus sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, ada fatroh yang lama nggak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama fatrohnya Pak Ustadz? Dikurangin aja 2023 kurang 1443, kurang lebih sekitar 570 tahun. Inilah yang disebut dengan masa fatrah, masa antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi Muhammad diutus lagi ke bumi. Itu ada waktu jelang sekitar 570 tahun. Inilah yang disebut dengan masa fatrah. Makanya bapak Nabi Muhammad Abdullah itu kan sebelum diutus Nabi Muhammad beliau sudah wafat. Makanya bapak Nabi Muhammad itu masuk kepada ahlul fatrah, masuk surga karena nggak ada nabi yang diutus kepadanya. Ada pula yang bilang bapak Nabi Muhammad masuk neraka, kan memang nauzubillah udah. Bapak Nabi Muhammad tuh masuk kepada ahlul fatrah. Nabi Isa diangkat sebelum Muhammad diutus oleh Allah. Itu ternyata jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih sekitar 570 tahun. Barulah kemudian diangkat Nabi Muhammad atau diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak Ustadz, tadi saya sudah sampaikan, Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah itu keluarnya 27 Safar, Pak. 3 hari di Gua Sur, berarti 28, 29, 30 Safar. Tanggal 1 Rabiul Awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pertanyaannya, Nabi kita hijrah ke Madinah itu kan bulan Rabiul Awal. Kenapa kita memperingati tahun baru di bulan Muharram? Kan ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kan ada 12 bulan. Nabi kita tadi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. 8 hari 8 malam. Sampai hari Senin di Madinah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti
9, 10, 11, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Oke. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad keluar dari Masjid Kuba, jalan menuju Masjid Nabawi. Sebelum sampai di Masjid Nabawi, sampai kepada satu tempat masuk waktu sholat Jumat. Maka di tempat itu Nabi SAW langsung melaksanakan sholat Jumat. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu berangkat haji, berangkat umroh, kita nanti akan melewati salah satu masjid di situ, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Itulah sejarahnya. Jadi Nabi kita sampai ke Masjid Nabawi itu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal itu adalah hari yang paling mulia. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, sampainya di Madinah 12 Rabiul Awal di Masjid Nabawi. Wafatnya Nabi juga tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Jadi Nabi hijrahnya itu kapan Pak Ustadz? Hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa kita hari ini memperingati tahun baru Islam itu di bulan Muharram? Kenapa bukan di bulan Rabiul Awal? Allahu Akbar. Baik, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi hidup, tahun belum ada dalam Islam, yang ada hanya bulan. Setelah Nabi wafat, dilanjutkan sama Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Abu Bakar wafat, belum ada tahun, baru digantikan sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, datang surat dari Kaisar Romawi mengajak pertemuan dengan Sayyidina. Surat itu tak ada tahunnya. Maka Sayyidina Umar bingung, ini surat ini dikirim kapan? Ngajak pertemuan di bulan Muharram. Muharram ini tahun kemarin apa tahun depan? Apakah 2 tahun yang akan datang kita mau bertemu dengan mereka? Karena tahun nggak ada, yang ada bulan. Kalau dulu surat itu dikirim, nyampe nya itu sampai 3 bulan 6 bulan Pak. Saya 2005 kuliah di Mesir, orang tua ngirim surat dari Aceh, nyampe nya 3 bulan. Beda sama sekarang. Sekarang tinggal WhatsApp aja. Dulu saya 2005 belum bisa video call, nggak ada HP jadul yang ada titik-titik itu, mana nampak kita. Sekarang kita tinggal video call. Anak kita udah di mana, mau di Mekah, dia di Mesir, dimanapun, udah enak kita tinggal video call ya. Sekarang mana? Dulu mana ada kayak begitu. Udah, akhirnya oleh Khalifah Sayyidina Umar dikumpulkanlah semua pembesar para sahabat. Apa kata Sayyidina Umar? Sudah sepantasnya dalam Islam ini harus ada tahun. Nah, inilah baru dibuat tahun itu. Jadi bukan masa-masa Nabi, bukan di masa Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kumpul semua para sahabat di situ. Baik, kita sepakat hari ini kita buat tahun dalam Islam. Sepakat wahai Sayyidina Umar. Baik, setahun sekarang sudah sepakat kita buat. Sekarang pertanyaannya, nama tahunnya ini apa kita buat dalam Islam nih? Ada usulan dari sahabat. Kata sahabat, nama tahun dalam Islam nih wahai Sayyidina Umar, kita buat aja tahun kelahiran Nabi, seperti Isa Al-Masih tadi. Maka dibuat 2023 Masehi. Itulah dia asal usul tahun tuh. Jadi kata sahabat nih, kita juga buat nama tahun dalam Islam nih tahun kelahiran Nabi Muhammad aja. Akhirnya usulan ini tidak diterima sama Sayyidina Umar. Kenapa? Nanti kalau kita buat tahun baru dalam Islam itu sama seperti Isa Al-Masih, orang nanti berkumpul bukan mengenang Nabi, tapi orang berkumpul berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan hari itu Nabi lahir. Nggak bisa kita buat 12 Rabiul Awal itu, mohon maaf, sebagai tahun Islam, tahun hijrah Nabi SAW. Dah ditolak. Ada usulan, kalau begitu kita buat tahun wafatnya Nabi sebagai tahun dalam Islam. Apa kata Sayyidina Umar? Nggak mungkin juga kita memperingati tahun baru Islam itu harus senang-senang, harus bahagia. Masa kita bahagia dengan wafatnya Nabi? Maka itu pun ditolak sama Sayyidina Umar. Berdiri Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Sayyidina Umar, menurutku wahai Sayyidina Umar, yang bagus kita buat nama tahun dalam Islam namanya tahun hijrah, tahun hijriah. Kenapa engkau punya usulan itu wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali jawab, karena dengan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, Madinah menjadi negara yang aman, menjadi negeri yang tentram, azan bisa dikomandangkan, silaturahim keluarga semuanya aman di sini. Maka disepakatilah sama semua sahabat, tahun baru dalam Islam diberi nama tahun hijrah atau disebut dengan tahun hijriah. Tahunnya sudah ada. Sekarang bulannya dimulai dari bulan apa?
Bulan ini ada 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai bulan Zulhijjah ada 12. Jadi kita memperingati tahun baru dalam Islam, bulan satunya itu bulan berapa? Kalau tahun Masehi bulan satunya kan Januari, bulan 5 Mei, bulan 12 Desember. Begitu juga dalam bulan Islam ini ada 12 bulan. Jadi kita mulai dari bulan apa ini wahai Sayyidina Ali? Ada usulan, kata mereka, udah jadikan aja bulan Ramadan sebagai bulan pertama dalam tahun Islam. Biar nanti kita memperingati tahun baru Islam itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semua usulan diusulkan, ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Safar, macam-macam usulan daripada sahabat. Terakhir kata Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Umar, hari ini Islam ini kan sudah banyak, sudah tersebar ke negeri Syam, ada yang ke Palestina, ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak. Hari ini kita kumpul di sini untuk buat tahun. Kalau hari ini kita tetapkan tahunnya sudah ada namanya Hijriyah, bulannya sudah ada, misalnya kita buat Ramadan sebagai bulan pertama dalam tahun Islam, bagaimana cara kita menyampaikan kepada saudara kita yang di Yaman, yang di Palestina? Mereka kan gak ikut rapat parlemen nih. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana sekarang sampai tahun Hijriah itu ke Indonesia bagaimana? Kan gak ada WhatsApp, gak ada HP untuk ngasih tahu Islam sudah punya tahun. Gak ada. Jadi bagaimana pendapat wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, habis Ramadan kan masuk bulan Syawal, habis bulan Syawal masuk bulan Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah masuklah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan haji. Ketika bulan haji wahai Sayyidina Umar, pasti semua orang Islam ini datang ke Mekah. Dari Madinah datang ke Mekah, dari Yaman datang ke Mekah, Palestina datang ke Mekah, dari Irak datang ke Mekah. Ketika nanti pembesar-pembesar negeri ini sudah datang berkumpul di Mekah, disitulah baru nanti kita umumkan kepada perwakilan dari setiap negara, kalau dalam Islam ada tahun namanya tahun Hijriyah, nanti kita mulai bulannya langsung setelah bulan Zulhijjah, itulah bulan Muharram. Akhirnya usulan Sayyidina Ali diterima sama Sayyidina Umar. Sepakat kita kalau begitu? Oke, sepakat, setuju, tanda tangan. Tanda tangan. Semuanya sepakat. Kalau begitu nanti ketika datang bulan Zulhijjah, semua kita melaksanakan haji ke Baitullah, nanti berkumpul dari perwakilan semua negeri di Mekah. Disitulah baru kita umumkan kepada umat Islam kalau tahun di dalam Islam sudah ada namanya Hijriyah, dan langsung dimulai bulan pertamanya di bulan Muharram. Itulah sejarahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa malam ini kita memperingati tahun baru Islam itu di bulan Muharram, padahal hijrah Nabi tadi di bulan Rabiul Awal. Seharusnya kita rayakan Rabiul Awal. Inilah asal usulnya kenapa hari ini bulan Muharram jatuh kepada urutan bulan pertama dalam bulan Islam. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak hal yang ingin saya sampaikan dalam tausiah kajian yang sangat luar biasa ini. Kemarin saya sudah sampaikan dan singgung sedikit. Ada amalan yang paling utama di bulan Muharram ini, diantaranya adalah memperbanyak ibadah puasa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk bulan haram. Sebagaimana tadi disampaikan, dibacakan sama Ananda kita tadi, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, 1 bulan yang terpisah itulah bulan Rajab. Perbanyaklah puasa di 4 bulan ini. Terkhusus di bulan Muharram ini, tolong jangan tinggalkan 2 hari, yaitu tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a, 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, saya ingin sampaikan, insya Allah
hari Kamis depan ini bertepatan dengan tanggal 9 Muharram, hari Jumatnya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Maka besar harapan saya, Bapak Ibu yang hadir malam ini, tolong puasa 2 hari ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang paling dibenci oleh syaitan. Kenapa paling dibenci sama syaitan? Karena semua dosa yang kita kerjakan selama 1 tahun ini, yang sudah dirayu oleh syaitan berzina, yang dirayu sama syaitan judi, yang dirayu setan supaya narkoba, dia narkoba, yang dirayu sama setan supaya dia tidak sholat, maka insya Allah dengan datangnya 1 hari bertepatan dengan tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, jatuh pada hari Jumat depan, kita semua puasa pada hari itu, insya Allah 1 hari puasa itu akan menghapus semua dosa-dosa yang sengaja dan tak sengaja yang kita kerjakan, dengan syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk benar-benar hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita. Selanjutnya, sebagai penutup juga, kenapa bulan Muharram ini menjadi bulan yang agung, menjadi yang mulia? Karena ternyata di bulan Muharram ini banyak sekali terjadi peristiwa besar yang sangat luar biasa. 1, Nabi Adam alaihissalam setelah dikeluarkan dari surga, taubatnya diterima. Itu taubatnya diterima di bulan Muharram. Nabi kita Yunus alaihissalam ketika disuruh oleh Allah dakwah kepada kaumnya, tapi dia tidak mampu menghadapi kaumnya, sehingga Nabi Yunus lari dari kaumnya, naik bahtera kapal. Ternyata ketika Nabi Yunus naik ke dalam kapal, muatan kapal sudah tidak bisa menampung Nabi Yunus alaihissalam karena sudah terlalu berat. Mau tak mau Nabi Yunus harus keluar dari kapal karena dia sebagai orang yang terakhir masuk ke dalam kapal. Tapi karena Nabi Yunus orang yang dikenal dengan orang yang baik, orang soleh, akhirnya mereka sepakat jangan Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal. Tapi bagaimana? Harus ada yang keluar dari kapal. Dibuatlah undian, jolo-jolo dibuat undian. Semua yang hadir di kapal itu masukkan namanya, dikocok. Setelah keluar, ternyata yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Yunus memang harus keluar dari bahtera kapal, tapi mereka tetap tidak setuju. Ulang lagi, jangan Yunus. Yang dikocok kedua kalinya tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Nggak mau mereka Yunus keluar dari kapal. Ulang lagi. Pokoknya jangan Yunus. Ulang lagi. Yang ketiga kalinya ternyata keluar juga nama Nabi Yunus. Kalau mereka malam itu sepakat jangan Nabi Yunus yang keluar dari kapal nih, seharusnya dalam undian itu jangan masukkan nama dia ke situ supaya jangan keluar nama dia. Tapi nggak ada yang berpikir begitu, karena memang Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus. Wahai Yunus, kamu memang harus keluar dari kapal itu. 3 kali diundi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Nabi Yunus harus keluar dari kapal. Dimakan ikan, dibawa ke bawah dasar lautan, dimasukkan ke dalam perutnya ikan, berada di bawah gelapnya malam. Jadi Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya dalam perut ikan, gelapnya malam, gelapnya bawah dasar lautan. Selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus alaihissalam mendengarkan ikan-ikan pun ternyata bertasbih di bawah dasar laut tuh. Batu karang itu pun Bapak Ibu ternyata bertasbih memuji Allah di bawah dasar laut itu. Karena semua makhluk Allah di bawah laut itu bertasbih memuji Allah. 40 malam 40 hari Nabi Yunus berada di bawah dasar lautan. Nabi Yunus pun akhirnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah dalam Al-Qur'an, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inilah tasbihnya Nabi Yunus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laula yusabbihun, kalau seandainya Yunus tuh nggak bertasbih di bawah dasar laut tuh, lakana fi batnihi ila asun, maka Yunus itu akan berada dalam perut ikan itu sampai nanti terjadi hari kiamat, Pak. Nggak dikeluarin sama Allah. Ternyata tasbih Nabi Yunus mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ternyata Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun, gak ada jalan lagi tempat berlari untuk menyelamatkan diri. Terbentang laut merah yang sangat luas. Diperintahkan oleh Allah, hei Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Dipukulkan tongkatnya, laut terbelah menjadi 2, menjadi jalan. Musa pun menyeberang. Ketika sudah berada di tengah lautan, Fir'aun baru sampai di tepi. Dia tengok Musa jalan, ada jalan, laut terbelah.
Fir'aun bingung. Akhirnya Fir'aun mengejar Nabi Musa. Musa berada di tengah, Fir'aun baru masuk. Ketika Musa sudah sampai di tepi, Fir'aun berada di tengah. Habis dibuat Allah, dibinasakan tuh Fir'aun tuh. Makanya sekarang ada mumi Fir'aun tuh dibuatkan di Mesir. Maka mahasiswa Aceh yang dari Aceh ini semua udah tengok Fir'aun. Bapak ibu nanti tengoklah Fir'aun kalau berangkat ke Mesir. Ngapain tengok Fir'aun Pak Ustaz? Tengok Mesir. Untuk pelajaran nanti kita ada masalah. Nanti bapak ibu insya Allah kita berangkat umroh tanggal 3 bulan 10. Insya Allah nanti ke depan kita buat umroh plus. Nanti bapak ibu yang mau berangkat, kita berangkat dari Mesir, berangkat Jordan, berangkat nanti ke Palestina, baru nanti kita berangkat ke Mekah. Semua jamaah yang hadir malam ini semuanya saya bawa, nggak usah khawatir. Semua bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, semuanya saya bawa berangkat. Siapkan paspornya sama duit ongkosnya pribadi. Saya bawa aja. Ya, berangkat kita, nggak ada masalah. Siapkan duit ongkosnya saya bawa. Berangkat kita. Kita tengok nih sejarah ini yang luar biasa nih. Ternyata Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan sakit yang parah luar biasa. Nggak ada sakit manusia sesakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Sampai badannya habis, dalam riwayat itu dikisahkan. Tapi Nabi Ayub lagi-lagi diselamatkan, disembuhkan sakitnya oleh Allah. Itu ternyata terjadi di bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara, Allahu Akbar, ternyata terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari pembakaran Raja Namrud, itu terjadi di bulan Muharram. Ternyata semua nabi-nabi itu diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram, karena ternyata bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan diterimanya taubatnya para nabi. Maka malam ini saya mengajak semua bapak ibu, seluruh jemaah yang berhadir, mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati 1445 Hijriah ini, bertanda usia kita sebenarnya sudah berkurang, jatah waktu hidup kita akan segera habis dan akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menutup acara kita malam ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita. Mudah-mudahan dengan memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, 1444 Hijriah kemarin Allah tutup semua catatan amal kita. Yang dosa digantikan dengan pahala, yang buruk digantikan dengan yang baik, dan mudah-mudahan malaikat mencatat di akhir catatan amal kita 1444 Hijriah kemarin dengan amalan husnul khotimah. Dan kita awali tahun baru Islam ini dengan tablik akbar. Mudah-mudahan tablik akbar ini juga bisa menjadi wasilah untuk catatan amal kebaikan kita yang sudah tertulis awal yang baik, insya Allah akhirnya pun baik insya Allah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa kita dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma anta ghafir. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha pengampun.
Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan dan kekhilafan kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa masa muda kami. Dosa yang sengaja dan tak sengaja kami kerjakan. Dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang diam-diam. Dosa yang kami kerjakan saat kami sendirian ataupun dosa yang kami kerjakan saat kami bersama teman-teman dan bersama sahabat kami. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin memuji-Mu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Walaupun kemudian nikmat ini membuat kami terkadang lupa bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menitipkan harta kekayaan kepada kami. Walaupun kemudian harta kekayaan ini lebih banyak terkadang kami pergunakan untuk berbuat maksiat kepada-Mu. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan nikmat hidup kepada kami. Walaupun kemudian hidup ini kami tak mampu membawanya untuk ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan keberkahan umur, panjang usia kami. Walau kemudian usia yang panjang ini, umur yang berkah ini, umur yang panjang ini jarang sekali kami pergunakan untuk beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami. Maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kami. Dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa masa muda kami ya Allah. Dosa masa dulu kami sebelum menikah ya Allah, ataupun dosa setelah kami menikah. Dosa masa lajang kami ya Allah, ataupun dosa setelah kami berkeluarga, menjadi ayah, menjadi ibu, tidak mampu mendidik anak-anak kami menjadi orang yang taat dan soleh, yang senantiasa istiqomah menyembah dan sujud ruku kepada-Mu. Ya Allah, ampunkan segala dosa, salah dan khilaf ayah ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini, ibu yang telah menyusui kami ya Allah, ibu yang telah membesarkan kami ya Allah. Kami yakin ibu kami berharap kami bisa menjadi anak yang soleh, tapi nyatanya kami tak mampu memenuhi keinginan ibu kami. Ya Allah, mungkin ada di antara kami malam ini yang hadir, ibu dan ayah kami saat ini sudah berada di alam kubur. Yang mereka harapkan bukan harta kami, bukan pangkat jabatan dan kedudukan kami. Yang mereka harapkan saat ini sebenarnya hanyalah doa-doa dari kami ya Allah. Tapi kemudian kami jarang sekali memohonkan ampun kepada-Mu terhadap dosa-dosanya. Jarang kali kami beristighfar memohonkan ampun atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Maka malam ini ya Allah, kami bermunajat kepada-Mu ya Rahim. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan segala kesalahan dan kekhilafan kami. Sepanjang kami hidup bersama ayah dan ibu kami, sering sekali kami membuat mereka menangis, meneteskan air mata. Sering sekali mereka sedih karena sikap kami ya Allah. Ampunkan segala dosa, salah dan khilaf kami. Allahumma la tada' lana illa bidhanbin maghfur. Allahumma la tada' lana fi hadzal makan illa bidhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa du'ain mutaqabbalil mabrur. Ya azizu ya ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rahman. Ampunkan dosa suami istri kami ya Rahim. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Maafkan kami sebagai orang tua ya Rahim, yang tak mampu mendidik dan membesarkan anak kami dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih telah memberkahi umur kami ya Rahim, masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat ya Allah. Terimalah taubat kami ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ajal kami telah dekat ya Rahim,
Jangan kau cabut nyawa kami ya Rahman, sebelum kau terima taubat kami ya Allah, sebelum kau hapuskan semua dosa-dosa kami ya Rahim. Ya Allah, kami rindu ingin bertemu dengan orang tua kami ya Rahman, yang saat ini telah wafat ya Rahim. Jadikan kuburan mereka taman-taman syurgamu ya Allah, jangan kau jadikan jurang-jurang nerakamu ya Rahim. Tempatkan mereka di dalam syurgamu ya Allah, bersama orang-orang yang baik, orang yang soleh ya Rahman, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal mursalin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah negeri kami ini ya Rahman, desa kami ini ya Allah, jauhkan musibah dan bala dari tempat ini ya Rahman. Turunkan rahmat dan kasih sayang-Mu di negeri Aceh ini ya Allah, ya arhamar rahimin. Jaga lindungi pemimpin kami ya Allah, jika salah berikan hidayah untuknya ya Rahim. Jika ingin berbuat kejahatan halangi jahatnya ya Allah, ya Rahman. Satukan hati kami ya Rahim, kumpulkan kami bersama para ulama ya Allah, dengan tengku guru ustad-ustad kami ya Rahim. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam ini ya Rahman, kumpulkan kami semua di dalam syurga-Mu ya Allah, ya Rahim. Irhamna wa anta khairur rahimin, waftah qulubana wa anta khairul fatihin. Ya Allah, kami titip anak-anak kami padamu ya Rahman. Mungkin tak lama lagi kami akan meninggalkan mereka ya Rahim. Berikan hidayah petunjuk padanya ya Allah, petunjuk yang benar ya Rahman, jalan yang lurus ya Rahim. Ihdina ya Allah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami awali tahun baru ini dengan beribadah kepadamu ya Rahman. Kami menyambutnya dengan tablik akbar ini ya Rahim. Kami berusaha beramal sebaik mungkin ya Rahman, walau amal ini tak cukup memasukkan kami dalam syurgamu ya Rahman, walau amal ini tak mampu membebaskan kami dari dahsyat azab api nerakamu ya Rahim. Tapi kami berharap padamu ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu ya Rahman, turunkan rahmatmu untuk kami ya Rahim, turunkan maghfirahmu untuk kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamu alayka ya Rasulullah, salam alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ishfa' lana ya Rasulullah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Rasulullah, maafkan kami belum mampu menjadi umat terbaik untukmu ya Rasulullah. Banyak sunnah-sunnahmu yang kami langgar ya Rasulullah, banyak perintahmu yang tak mampu kami kerjakan ya Rasulullah. Tapi kami hadir malam ini ya Rasulullah, bukti
bukti cinta kami padamu ya Rasulullah. Kami ingin mengingat hijrah dari Mekah ke Madinah ya Rasulullah. Hijrah yang kau bawa Abu Bakar sebagai sahabatmu ya Rasulullah. Kami yang hadir malam ini memperingati hari itu ya Rasulullah. Nanti di yaumil qiyamah ya Rasulullah, saat kami dikumpulkan di yaumul mahsyar, pandanglah wajah kami ya Rasulullah. Lihat wajah kami ya Rasulullah. Berikan syafaatmu untuk kami ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.